Hai teman-teman, kalian belum tahu kan apa aja sih dasar-dasar ilmu ekonomi dalam Islam? Yuk kita simak videonya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang dasar filosofi ilmu ekonomi Islam. Terdapat 3 sistem ekonomi yang utama yang diterapkan oleh negara-negara di dunia ini. 3 sistem ekonomi yang utama tersebut yaitu yang pertama, sistem ekonomi kapitalis, kedua, sistem ekonomi sosialis, dan ketiga, sistem ekonomi Islam. Ketiga sistem ekonomi tersebut mempunyai paradigma, dasar, serta filosofi yang berbeda dan bertolak belakang antara satu dengan yang lain. Sistem ekonomi yang mempunyai paradigma bahwa segala sesuatu yang ada dan kegiatan yang dilakukan harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis atau syariah Islam. Dalam kegiatan ekonomi, dasar yang digunakan sebagai makhluk Allah SWT, khususnya umat Islam, yaitu setiap orang melakukan semua aktivitas sesuai dengan ajaran Islam. Filosofi yang diterapkan yaitu bahwa manusia makhluk Allah SWT, karenanya harus selalu mengabdi kepadanya. Dalam ekonomi Islam, etika agama menjadi hukum yang sangat kuat. Etika sebagai ajaran baik buruk, benar salah, atau ajaran tentang moral, khususnya dalam perilaku dan tindakan-tindakan ekonomi, terutama bersumber pada ajaran Al-Quran dan hadis. Setiap etika ekonomi Islam didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Etika ekonomi Islam termuat dalam lebih dari 1/5 ayat-ayat yang dimuat dalam Al-Quran. Karenanya, semua dan perilaku ekonomi harus didasarkan pada Al-Quran dan hadis, yang kesemuanya merupakan ibadah kepada Allah SWT. Intinya, kebebasan yang berdasarkan nilai-nilai Islam sangat dianjurkan dalam setiap kegiatan ekonomi, karena perilaku ini cenderung membawa sikap persaudaraan dan keadilan. Untuk mewujudkan kebebasan yang seperti ini dalam kegiatan ekonomi, maka hendaknya individu-individu dalam masyarakat perlu diberi pendidikan supaya mereka menjadi agen-agen ekonomi yang siap mengamalkan nilai-nilai Islam. Mereka kemudian diberikan kebebasan untuk mencapai al-falah dengan mengikuti kecakapan dan peran masing-masing. Pihak pemerintah atau negara pun hendaknya berusaha melahirkan rakyatnya yang berakhlak baik, di samping menjaga kebebasan dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Islam tidak mewajibkan negara terlibat secara intensif dalam kegiatan ekonomi, sehingga mengurangi kebebasan dalam persaingan. Kemudian, landasan teoritis dan politik perkembangan ilmu ekonomi Islam. Ekonomi Islam merupakan sebuah sistem ekonomi yang juga menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukkan tata aturan syariah sebagai variabel independen yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi batasan-batasan dalam melakukan kegiatan ekonomi. Proses integrasi norma dan aturan syariah di dalam ilmu ekonomi disebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan di dunia tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di akhirat. Semuanya harus seimbang, karena dunia merupakan sawah ladang akhirat. Keuntungan yang diperoleh di akhirat bergantung pada apa yang kita investasikan di dunia. Selanjutnya, sejarah perkembangan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam, rahmatan lil alamin, kebaikan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Perkembangan ekonomi Islam adalah salah satu harapan untuk mewujudkan visi Islam tersebut. Hal ini karena ekonomi Islam adalah satu bentuk integral dalam mewadahi dua kekuatan besar yang mempengaruhi kehidupan dunia, yaitu ekonomi dan agama. Terintegrasikannya dua kekuatan ini dalam satu wadah ekonomi Islam adalah merupakan penyatuan kembali bahwa kehidupan ini berhulu dan muarah pada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara prinsip, tauhid adalah menekankan kesatuan alam semesta, kesatuan kebenaran dan pengetahuan, serta kesatuan hidup atas dasar dan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang B. Perkembangan pemikiran teori ekonomi Islam.
Pada masa ini, bentuk permasalahan perekonomian belum sangat variatif, sehingga teori-teori yang muncul pun belum beragam. Hanya saja, yang sangat substansial dari perkembangan pemikiran ini adalah wujud komitmen terhadap realisasi visi Islam rahmatan lil alamin. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari sejak masa Nabi sampai sekarang dapat dibagi menjadi 6 tahapan. Tahapan pertama 632 sampai 656 Masehi. Tahapan kedua 656 sampai 666 Masehi. Tahapan ketiga 738 sampai 1037 Masehi. Tahap keempat 1058 sampai 1448 Masehi. Tahap kelima 1446 sampai 1931 Masehi. Tahapan keenam 1931 Masehi sampai sekarang. Perkembangan praktek ekonomi Islam. Praktek perbankan di zaman Rasulullah dan sahabat telah terjadi karena telah ada lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi-fungsi utama operasional perbankan, yakni pertama menerima simpanan uang, dua meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk mudaharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musakoh. Fungsi-fungsi yang ini dilaksanakan oleh perbankan telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah hingga Abbasiyah. Istilah bank tidak dikenal zaman itu, akan tetapi pelaksanaan fungsinya telah terlaksana dengan akad sesuai syariah. Fungsi-fungsi itu di zaman Rasulullah dilaksanakan oleh satu orang yang melaksanakan satu fungsi saja. Sedangkan pada zaman Abbasiyah, ketiga fungsi tersebut sudah dilaksanakan oleh satu individu saja. Gerakan ekonomi Islam di Indonesia. Akar sejarah pemikiran dan aktivitas ekonomi Islam Indonesia tak bisa lepas dari awal sejarah masuknya Islam di negeri ini. Bahkan aktivitas ekonomi syariah di tanah air tak terpisahkan dari konsepsi lingual French. Menurut para pakar, mengapa bahasa Melayu menjadi bahasa Nusantara? Ialah karena bahasa Melayu adalah bahasa yang populer dan digunakan dalam berbagai transaksi perdagangan di kawasan ini. Para pelaku ekonomi pun didominasi oleh orang Melayu yang identik dengan orang Islam. Bahasa Melayu memiliki banyak kosakata yang berasal dari bahasa Arab. Ini berarti banyak dipengaruhi oleh konsep-konsep Islam dalam kegiatan ekonomi. Kemudian, maraknya perbankan syariah di tanah air tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai. Akibatnya, perbankan syariah di Indonesia baru pada islamisasi nama kelembagaannya, belum islamisasi pada pelakunya secara individual dan secara material. Maka tidak heran jika transaksi perbankan syariah tidak terlalu beda dengan transaksi bank konvensional. Hanya saja ada koordinasi antara nilai suku bunga dan nasabah bagi hasil. Bahkan terkadang para pejabat bank tidak mau tahu jika nasabahnya mengalami kerugian atau menurunnya keuntungan. Mereka mematok bagi hasil dengan rate yang benar-benar menguntungkan bagi pihak bank secara sepihak. Di lain pihak, kadangkala ada nasabah yang bersedia mendepositkan dananya di bank syariah dengan syarat meminta bagi hasilnya minimal sama dengan bank konvensional milik pemerintah. Terlepas dari kekurangan dan kelebihan perbankan syariah, yang pasti dan faktual adalah bahwa ia telah memberikan kontribusi yang berarti dan meaningful bagi pergerakan roda perekonomian Indonesia dan mengatasi krisis moneter. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi dijelaskan dalam hadis Nabi yang telah diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri yang berisikan tentang perdagangan yang jujur dan dipercaya dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak terjadinya tindakan yang dapat merugikan seperti penipuan kepada pembeli maupun orang lain. Nilai dasar ekonomi Islam sangat berbeda dengan nilai dasar ekonomi kapitalis dan sosialis. Ekonomi kapitalis berdasarkan pada laissez-faire atau kebebasan mutlak sebagai ideologi dasarnya. Sedangkan ekonomi Islam didasarkan pada nilai-nilai luhur yang ditemukan dalam sumber-sumber ajaran Islam seperti ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ijma, para ulama, dan qiyas. Dari sumber-sumber tersebutlah diperolehnya nilai-nilai dasar ekonomi Islam, termasuk nilai-nilai moralitas seperti menyuruh manusia untuk melakukan kepada kebenaran dan kebaikan, serta kesabaran dan akhlak.
Dalam nilai dasar ekonomi Islam, ada yang menjadi acuan utama dalam melaksanakan atau menjalankan kegiatan ekonomi. Nilai dasar ekonomi tersebut antara lain tauhid atau keimanan, kenabian atau nubuwah, pemerintahan atau khilafah, keadilan atau adil, pertanggungjawaban atau ma'ad. Tauhid atau keimanan. Konsep ketuhanan atau tauhid dalam ajaran agama Islam ada dua, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah berkenaan dengan Allah sebagai Tuhan atau pencipta dan pengatur semesta alam. Kata rububiyah berasal dari kata rob yang berarti menciptakan, memelihara, dan mengatur. Kata rob memiliki makna kepemilikan dan penguasaan, sehingga tauhid rububiyah diartikan sebagai kepercayaan tentang keesaan Tuhan dalam hal sebagai pencipta, pemilik, dan penguasaan alam. Kenabian atau nubuwah. Kenabian atau nubuwah merupakan sifat yang diberikan Allah kepada manusia pilihannya karena mereka memiliki keseimbangan dan kemampuan khusus yang tidak dimiliki manusia lain berupa wahyu dan mukjizat yang membuktikan kebenaran ajaran yang mereka bawa. Kenabian merupakan salah satu nilai dasar ekonomi Islam karena fungsi Nabi Muhammad SAW yang sentral dalam kesumberan ajaran Islam. Kesempurnaan pribadi Rasulullah terlihat sejak muda. Sebelum diangkat menjadi Rasul, ia memperoleh penghormatan luar biasa karena sikap dan kejujuran seperti tercermin dari julukannya, yaitu Al-Amin, yang artinya yang terpercaya. Nilai-nilai luhur dari kepribadian sempurna itu diajarkan kepada umat muslim agar mereka mengikuti sifat-sifat terpuji. Pemerintahan atau khilafah. Dalam Islam, prinsip utama dalam kehidupan umat manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang Maha Pencipta dan Maha Esa. Sementara itu, manusia merupakan makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Dalam surat At-Tin ayat 23, sesuai dengan hakikatnya, wujud manusia sebagai khilafah dalam kehidupan dunia, yakini laksanakan tugas kekhalifahan dalam kerangka dan pengabdian kepada Sang Maha Pencipta. Keadilan atau adil. Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan kata lain, maksud adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau dalam bahasa Arab yaitu wada'ul syai' ala makani. Bila kapitalisme mendefinisikan adil sebagai yang dapat Anda upayakan atau you get what you deserve, dan sosialisme sebagai sama rasa, no one has privilege to get more than others, maka Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi, tidak pula menzalimi. Konsep kapitalisme, jika seseorang memperlakukan orang lain sesuai dengan upaya dan jerih payahnya, maka perlakuan itu disebut adil. Konsep ini sejalan dengan sistem ekonomi Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Islam telah mengajarkan bagaimana cara mengurangi kesenjangan, yaitu melalui konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Pertanggungjawaban atau disebut dengan ma'ad. Segala sesuatu yang dilakukan manusia nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara. Karena itu, manusia hendaknya tidak menjadikan dunia sebagai tujuan pokok dan segala-galanya. Karena di samping kehidupan dunia, ada kehidupan yang lain, yang lebih kekal. Konsep ma'ad ini tidak ditemukan dalam sistem ekonomi selain Islam, baik kapitalisme maupun sosialisme. Tidak pernah menghubungkan transaksi dan aktivitas ekonomi dengan kehidupan alam akhirat. Bagi mereka, pokok segala persoalan adalah materi, benda yang terdapat di hadapan
mata, dan merupakan tenaga modal ataupun benda yang berupa tenaga manusia dan tenaga organisasi. Tidak tampak oleh mereka bahwa di balik materi itu terdapat hal gaib, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Konsep ma'ad mengajarkan kepada manusia bahwa segala perbuatan yang mereka lakukan, apapun motifnya, akan mendapatkan balasan. Karena itu, tidak selayaknya jika manusia melakukan aktivitas duniawi, termasuk bisnis, yang semata-mata untuk mendapatkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat negatif dari bisnis tersebut di akhirat kelak. Jika dikalkulasikan dengan perhitungan bisnis, kehidupan manusia tidak hanya diukur dengan pencapaian keuntungan materi, tapi lebih dari itu, pencarian keuntungan yang utama adalah akhirat.